Pemirsa, kita buka Newsline Trending Topic dengan informasi yang pertama. Ini terkait dengan arus balik Lebaran, di mana periode arus balik Lebaran ini sudah mulai berlangsung mulai dari hari ini Rabu 2 April dan diperkirakan akan berlangsung sampai tanggal 11 April mendatang. Khususnya untuk jalur darat yang melintas di jalur tol, pengelola Jalan Tol Jasa Marga memperkirakan bahwa arus balik Lebaran kali ini puncaknya adalah tanggal 5 hingga 6 April nanti. Nah pemirsa, pada puncak arus balik ini diprediksi kalau volume kendaraan akan mencapai 276.000 kendaraan atau akan ada kenaikan hingga 62% dari lalu lintas normal atau ada kenaikan 3% dibandingkan volume lalu lintas pada puncak arus balik Lebaran pada tahun 2024. Karena melihat ada lonjakan arus balik volume kendaraan yang terjadi pada arus balik di Lebaran tahun 2025 ini, maka ada sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan volume lalu lintas. Salah satunya pemirsa dengan jalur fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan yang dibuka mulai pada hari ini 2 April 2025 dan sudah dibuka sejak pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat nanti. Artinya tinggal sisa beberapa jam lagi ya ini dioperasikan. Betul sekali pemirsa. Nah, kendaraan yang dapat melalui tol Japek 2 Selatan ini adalah kendaraan golongan 1 saja. Jadi kebanyakan kendaraan pribadi atau bus begitu ya yang bisa melalui tol Japek Selatan ini. Nah, jalan sekitar 32 km pemirsa dipersiapkan secara fungsional untuk menghadapi arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta. Sehingga Japek 2 Selatan ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kilometer 66 karena adanya pertemuan arus kendaraan dari arah tol Cipali. Jadi ini adalah salah satu upaya ya pemirsa untuk memecah di kilometer 66 arah Cipali. Nah pemirsa, nantinya para pengendara dapat masuk dari gerbang tol Sadang ini di ruas tol Cipularang, kemudian nanti akan keluar di gerbang tol Cibatu untuk menuju langsung ke Jakarta. Jadi pemirsa, tol Japek 2 Selatan ini berpotensi dilewati 2.000 kendaraan per jamnya pemirsa. Baik, nah ini mudah-mudahan bisa efektif ya tadi mencegah kepadatan dan juga dengan melewati jalur fungsional Japek 2 Selatan, pengendara tidak perlu lagi membayar alias gratis karena ini masih secara fungsional saja ya. Nah, namun pemirsa, supaya masyarakat tidak terjebak dalam kemacetan arus lalu lintas saat puncak arus balik terutama di dalam jalan tol, masyarakat diimbau supaya balik di waktu-waktu yang lengang sebelum puncak arus balik. Jadi kalau bisa memang sebelum tanggal 5 ya yang diperkirakan jadi puncaknya. Tapi kita lihat nanti seperti apa, kira-kira betul gak realisasinya masyarakat mengindahkan imbauan kalau mereka harus kembali sebelum puncak arus balik. Nah tapi pemirsa, ngomong-ngomong dalam menyambut arus balik Lebaran, Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol. Ini hingga 20% loh pemirsa, ini mulai tanggal 3 hingga 5 April 2025. Dan setelah itu akan diberlakukan kembali pada tanggal 8 hingga tanggal 10 April. Nantinya potongan sebesar 20% ini dimulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga Cikatama. Jadi ini bagi masyarakat yang kembali di luar waktu yang diprediksi puncak arus balik, ini adalah kabar baik ya sebetulnya. Jadi mungkin insentif supaya bisa kita balik sekarang atau justru nanti setelah puncak arus baliknya. Nah pemirsa, terkait dengan diskon tarif tol ini kita dengarkan ya pernyataan dari VP Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol berikut ini. Sudah memberikan stimulus nantinya di tanggal 5 sampai dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 April jam 5 pagi akan ada potongan tarif tol sebesar 20% dan juga nantinya akan ada lagi di tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April jam 5 pagi itu juga ada potongan tarif tol sebesar 20% untuk balik menerus dari gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama. Oke pemirsa, nah informasi penting lainnya yang juga perlu diperhatikan soal arus balik adalah rekayasa lalu lintasnya. Jadi kita bisa perhatikan pemirsa jadwal one way, kemudian kontraflow dan juga ganjil genap yang diterapkan di arus balik Lebaran tahun ini. Karena sebelumnya Korlantas Polri ini menginformasikan bahwa jadwalnya ini kurang lebih ya seperti ini pemirsa. Yang pertama, jadwal one way arus balik Lebaran 2025, lokasinya dari kilometer 400
414 tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. One way ini berlaku pada Kamis 3 April pukul 14 atau dari jam 2 siang sampai dengan Senin 7 April 2025 pukul 24 atau sampai jam 12 malam. Nah pemirsa, one way akan diberlakukan secara situasional. Ini nanti akan melihat dan juga bagaimana keputusan diskresi dari pihak kepolisian. Tidak hanya terkait dengan one way, ada juga yang perlu diperhatikan pemirsa yaitu kontraflow arus balik lebaran 2025. Ini pemirsa informasinya dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 Jakarta Cikampek yang akan diberlakukan pada Kamis 3 April 2025. Dan ini diberlakukan hingga Senin 7 April 2025, yang mana kontraflow akan diberlakukan sama seperti one way, yaitu secara situasional sesuai dengan diskresi dari pihak kepolisian. Ya, selain one way, kontraflow ada juga ganjil genap pemirsa. Jadwal ganjil genap arus balik tahun ini berlokasi dari kilometer 414 tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek dan kilometer 98 sampai dengan kilometer 31 tol Tangerang Merak. Nanti pada Kamis 3 April 2025 pukul 00 waktu Indonesia Barat jam 12 malam sampai dengan Senin 7 April 2025 pukul 12 malam juga. Jadi pemberlakuannya ini dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 5 hari ya, 5 hari. Seperti itu. Nah pemirsa, kalau udah ngomongin arus balik artinya ayo siap-siap untuk kembali beraktivitas seperti semula karena libur panjang sudah usai. Nah jadi karyawan swasta ataupun aparatur sipil negara atau ASN, ayo kembali lagi, kita akan bekerja lagi Kumpulkan seperti lagi semangatnya biasa. ya. Nah tapi jangan lupa ya untuk diperhatikan tadi yang sudah kami sampaikan untuk terkait dengan jadwal dari kontraflow, one way ataupun ganjil genap karena ini akan mempengaruhi perjalanan Anda nih pemirsa. Ya betul sekali. Nah bicara juga soal aktivitas yang akan berangsur normal lagi, ini khususnya bagi ASN. Ada pesan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, di mana Wamendagri ini mengingatkan supaya para ASN tidak boleh absen di hari pertama masuk. Dicatat nih ya, hari pertamanya adalah tanggal 8 April mendatang. Nah pemirsa, Bima juga mengapresiasi pelaksanaan mudik 2025 yang aman dan juga lancar karena berbagai kebijakan yang telah dibuat sebelum adanya arus mudik ataupun arus balik lebaran 2025. Salah satunya penerapan work from anywhere bagi ASN menjelang lebaran. Coba kita simak terlebih dahulu pemirsa pernyataan dari Wamendagri berikut ini. Tahun ini rasanya lebih lancar ya karena WFA ini kelihatannya efektif. Jadi mudiknya bertahap. Kemudian teman-teman kepolisian membuat rekayasa lalu lintas yang inovatif juga. Jadi teman-teman kepala daerah juga kerjanya bagus ya koordinasinya. Jadi kita apresiasi. Nah, Pak Wamen nanti nih kalau misalkan ada PNS yang telat datang di kantor karena kan Buat Pak Padula. ini gimana Pak Wamen? Ada sanksi apa? Hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah itu harus on time. Nah, halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama. Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, ya kantor-kantor kementerian itu hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah. Oke, jadi tahun ini tidak akan ada operasi justisi untuk melihat apakah pendatang dari mana saja, itu tidak, karena nanti akan lebih terbuka. Tapi ingat ya pemirsa, sesuai dengan imbauannya, kalau harus punya skill, jadi nanti pas ke Jakarta tidak menjadi beban baru bagi Jakarta. Dan tentunya pemirsa terkait dengan arus balik lebaran ini masih banyak menuai komentar. Kami sudah menghimpun dari media sosial X nih. Yang pertama dari Afdalia. One way arus balik 2025 dari gerbang Kali Kangkung Semarang sampai Cikampek Utama Jakarta. Saya mau masuk dari gerbang Wellery, bisa langsung masuk one way kah? Oh, kalau kayak gini memang perlu diupdate ya informasinya supaya nanti tidak salah jam, nanti malah stuck lagi di jalan. Betul. Nah, dan tentunya juga di tengah jalan ini ada petugas ya yang berjaga untuk memberikan arahan bagi para pemudik. Nah, selain itu pemirsa ada komentar dari @pemudaidam. Uang yang dikirim dan dibawa para pemudik ke desa sejak kemarin sudah sampai Jakarta lagi, bahkan lebih cepat dari arus balik. Wow, jadi udah lebih cepat nih ya, nggak ngelihat arus baliknya tiba-tiba udah nyampe lagi nih ke Jakarta. Baiklah, itu mungkin cara untuk menghindari puncak arus balik 2025 kali ya. Dan selanjutnya ada komentar dari Sapringer.
udah arus balik kah? Rame banget. Oh. Ya, sudah rame perjalanan dan mungkin tempat-tempat wisata juga sudah ramai ya. Nah, selanjutnya pemirsa kita akan bahas nih soal tempat-tempat wisata dan juga libur lebaran tahun ini. Kami akan bahas untuk Anda usai jeda masih dalam Newsline Trending Topic. Tetaplah bersama kami.